Sebab di saat memberikan label syariah itu tentu berangkat dari kesadaran bahwasanya di sana ada yang tidak syariah. Kalau kalau semuanya syariah tidak bertentangan, nggak perlu pakai label syariat. Apa saja misalnya, segala sesuatu misalnya ya, kalau barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan halal haram, nggak perlu dipakai label-label syariah. Tapi di saat ada sesuatu misalnya lembaga keuangan yang selama ini berjalan, kemudian diamati lalu tidak sesuai dengan syariat, atau paling tidak di dalamnya ada beberapa pelanggaran yang mungkin susah untuk dirubah karena sudah ada keterkaitan dengan yang lainnya. Misalnya di lembaga keuangan tersebut memang tidak semua riba, tapi ada riba yang melekat kepada transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Maka kita tandai bahasanya ini adalah belum syariah. Kemudian ingin membuat lembaga keuangan yang serupa, tapi diupayakan adalah syariah. Nah, di saat memberikan label syariah itu kesadaran karena di sana ada yang tidak syariah. Nah, ini kesadaran ini sudah luar biasa untuk membuat perubahan. Dan jangan digembosi. Kalau ada misalnya ada bank syariah itu adalah satu kemajuan. Nah, kalau di dalamnya ada beberapa termasuk asuransi syariah. Nah ini, kalau asuransi sama, berarti selama ini ada asuransi yang tidak syariah. Oh iya, asuransi tidak syariah. Bagaimana kita membayar di saat kita tidak mampu seharusnya ditolong malah hangus. Kita bayar berhenti hangus dan sebagainya dan seterusnya. Ada macam-macam asuransi tidak syariah. Dan asuransi tidak syariah itu adalah kayak perjudian. Saya bayar sedikit pengen dapat gede. Dan yang dididik di dalam hati pengikutnya adalah bukan bagaimana membantu orang, tapi bagaimana saya mengambil. Makanya kalau mobilnya diasuransikan, kalau ketabrak sedikit komplainnya susah, digedein nabraknya jeder biar bisa komplain. Karena memang bukan syariah, ngajari bohong, jahat. Tapi kalau syariah itu ada. Di dalamnya adalah bahasa fikih, bahasa agama kita namanya takaful misalnya, atau tadomun. Takaful itu saling membantulah, saling menopang, tolong menolong. Jadi asuransi syariah itu adalah syar'i. Karena yang membayar itu niatnya adalah niat tabarruk, bukan saya membayar untuk mengambil. Tapi saya membayar ya sudah untuk membantu. Sederhananya kan begitu, seperti di Al-Bahjah ini ada namanya AB Sehat. Ya, AB Sehat itu sebetulnya sederhana daripada bentuk asuransi. Setiap dari anggotanya adalah membayar, niat membantu. Kalau ada teman yang melahirkan, sakit dan sebagainya akan di-cover oleh uang yang dikumpulkan ini. Cuman karena dia juga sebagai seorang anggota, kalau ternyata suatu ketika sakit, dia berhak untuk ditolong juga. Jadi kalau di saat memberi itu karena dia ingin menolong, bukan karena ingin mengambil. Coba kalau asuransi yang tidak syariat itu memberi karena dia ingin mengambil. Sehingga yang didaftarkan asuransi jiwa itu adalah yang kapan sebentar lagi bakal mati. Kalau tahu hidupnya panjang nggak akan mau. Karena apa? Wah, habis duit nanti kan begitu. Maka kami himbau di saat ada label-label syariah itu adalah harus kita percaya dulu. Kalau ada kekurangan di dalamnya, baru kita sama-sama selesaikan. Kita juga punya kritik kok kepada bank-bank syariah itu. Kita punya kritik, banyak kritik kita bank syariah. Karena kita anggap itu adalah upaya. Dan ada kekurangannya kita sempurnakan loh. Ibaratnya bank syariah, asuransi syariah itu. Itu sebetulnya adalah orang yang beriman menanti-nanti kehadirannya. Jadi kita menanti kehadiran bank syariah. Dulu tidak ada bank syariah. Lalu datang bank syariah. Itu sebetulnya seperti asuransi syariah. Ya, kehadiran asuransi syariah itu kalau kami ibaratkan seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Orang nggak punya anak atau pengen menanti kelahiran bayi. Tak taunya lahir bayi cacat. Bukan karena cacat lalu kita giles, kita begitu bunuh. Ya enggak dong, kita besarkan ya kekurangannya kita sempurnakan. Seperti itu. Dan harus kita akui juga dalam bank-bank syariah itu masih ada kekurangan. Tapi yuk kita sempurnakan, bukan malah dihancurkan, bukan begitu. Langsung serta-merta sama aja, nggak perlu undangan begitu dong, ya Allah. Maka kami ingin mendorong syariat dan kami tidak merendahkan yang masih bekerja di konvensional misalnya.
Akan tapi harapan kami di saat mereka dengar suara ini, mereka ingin merubah yang semula bank konvensional menjadi syariah. Kan bisa urusan transaksi dirubah dan tidak akan mengurangi. Kalau bicara tentang margin dan sebagainya, bisa diatur dengan cara syar'i yang tidak akan mengurangi sedikit pun. Tapi akad yang dirubah. Nah ini, jadi Anda percaya dulu, kalau ada kejanggalan Anda bisa tanyakan kenapa. Dan Anda bisa usulkan kalau Anda seorang alim, tolong di asuransi syariah ini, saya ikut asuransi syariah ini, tapi kok begini-begini. Dan itu sangat membantu. Dan yang perlu kita tanamkan di hati orang yang ikut asuransi itu adalah kerinduan untuk membantu, bukan keinginan untuk mengambil lebih banyak. Nah, kami selalu ingatkan, kita perlu dukung semua pakai label syariat ini. Kalau ada kekurangan kita sempurnakan. Makanya kalau Anda ingin membantu bantuan, sumbangan-sumbangan yang Anda berikan, lah kok katanya masjid, lah kok banknya tidak syariah, Anda jangan bantu dong. Karena dia tidak mencoba mengangkat syariat, bagaimana Anda akan bantu? Pesantren membuat rekening, tapi kenapa dia nggak pakai syariat? Wong rekening syariah ada kok. Kita perlu dukung ini. Kalau seandainya asuransi syariah didukung oleh umat Islam semuanya, orang di luar Islam pun boleh bergabung, nggak dilarang dan tidak dirugikan sama. Karena menyesuaikan dengan syariat itu penting. Bank syariah sendiri kita dukung. Nah kalau umat Islam tidak mendukung bagaimana? Maka kami ingatkan, ada beberapa orang, buya ini saya ingin bantu. Ada sebuah pondok ternyata banknya tidak syariah. Ya jangan dibantu dong. Bantu yang pakai bank syariah. Kenapa? Dia sendiri tidak mencoba untuk mengangkat syariat, bagaimana akan dibantu urusan syariat. Ini harus tegas begini. Kita harus mendukung. Seandainya bank syariah ini betul-betul menguat di negeri kita ini, banyak hal yang bisa diselesaikan, banyak hal yang terbantu, urusan halal, haram, transaksi dan seterusnya. Lagi-lagi kalau ada kekurangan, yuk kita selesaikan bersama. Itu saja. Untuk urusan asuransi syariah, insya Allah sudah syariah. Jangan Anda berkata, Buya itu kan sebetulnya kan asuransi konvensional. Kata melihat pasar saja lalu dia membuat asuransi syariah. Terserah apapun bentuknya, yang jelas dia pakai label itu, tinggal nanti kita benahi saja setelah itu. Kalau ada kekurangan, selesai. Nah, jadi kita perlu mendukung syariat ini saja. Semoga Allah mengampuni kita, memudahkan segala urusan kita. Menjauhkan kita dari yang haram, mudahkan kita untuk yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, adanya insurance, saya termasuk yang juga bayar asuransi, Pak. Kerjanya cerita tawakal, tapi anak saya diasuransikan semuanya. Untuk kenapa? Untuk menyempurnakan ikhtiar saja. Suatu saat saya dibonceng naik motor oleh teman. Saya tanya, mana helm? Ini seperti yang kurang iman. Loh, kurang iman bagaimana? Yang namanya takdir itu urusan Allah. Kalau Allah menakdirkan celaka, walaupun pakai helm tetap celaka. Dek, bagi saya, mau diapain saja diri saya oleh Allah, itu mah terserah yang punya. Tapi tugas saya pakai helm, menyempurnakan kewajiban saya, itu kerjaan saya. Udah pakai helm terus saya mati nggak ada masalah. Satu saat lain di tol Malang ada harus naik, dulu zaman belum pakai safety belt. Tapi saya sudah pakai, Pak. Saya cari mobil yang ada safety beltnya. Suatu saat naik mobil yang tidak ada safety belt. Dek, adakah kendaraan lain yang ada safety belt? Kan kita punya doa, kita punya sedekah. Kenapa sih semas amat kan yang ceramah? Dek, perkara saya mau tabrakan terserah Allah. Untung waktu itu pakai sorban. Jadi sorban dibuka, saya ikatkan ke kursi. Ya Allah, silahkan, sesudah ini terserah padamu. Saya sempurnakan apa yang menjadi kewajiban saya. Nah, saya melihat bahwa di dalam upaya meraih ketenangan, syariatnya kita sempurnakan. Nabung juga di antaranya yang saya lakukan adalah asuransi ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita dipandu acara Zoom oleh Ibu Lisa dari Lumajang. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih Pak Boja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita diizinkan untuk bisa berkumpul dan bertatap muka pada Zoom program Ikhtiar Umroh. Yang Masya Allah program ini ditunggu-tunggu dan Insya Allah program yang semakin memudahkan semuanya, menyempurnakan rukun Islam dan mewujudkan impian-impian kita. Amin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu ya. Nama saya Lisa, eh, saya dari Jawa Timur, cuma domisili saya sekarang ada di Jawa Barat, Garut. Profesi saya sebagai affiliate marketing dan saya bersyukur sekali ikut program ini yang sangat terjangkau agar saya bisa ke Baitullah dan meraih impian saya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah atas izin Allah diberi kesempatan belajar untuk memandu Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak CEO, Pak Mustafa, founder-founder KIS, dan leader-leader syiar Ikhtiar Umroh, dan terutama pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Buce Arif Budiman. Maaf Pak, terima kasih. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya ucapkan
Selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Pastikan ikuti Zoominar ini sampai akhir agar tahu seberapa beruntungnya Bapak Ibu mengikuti Zoominar ini. Baiklah, agar menjadi amal soleh serta jadi pahala untuk kita semua, mari kita mulai Zoominar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama setelah hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Bapak Ibu. Selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk sambil mengisi presensi di kolom chat ya, untuk menuliskan nama, domisili, tempat tinggal, dan pengundangnya. Baik, kita hadirkan di tengah kita sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder KIS Berdaya, penggerak sosiopreneur, dan tentu juga beliau adalah leader syiar Ikhtiar Umroh. Kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Buce Arif Budiman, Eshud. Kepada Pak Buce, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lisa. Ya, luar biasa ya. Malam hari ini dipandu oleh Ibu Lisa, seorang affiliate marketing juga, praktisi bisnis, networkpreneur juga. Beliau adalah, ini yang hebatnya nih ya, guru gerakan sekolah mengaji di Lumajang, Jawa Timur. Wah, ini calon bidadari surga ini. Amin. Amin. Ya, Amin. Bapak Ibu, seperti biasa pada minggu malam hari ini kita bahas tentang program ikhtiar umroh ya, bagaimana kita merencanakan untuk finansial untuk berangkat umroh dan haji. Dan tentunya sebelum dimulai, biasa ya tadi Bu Lisa udah menyampaikan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak awun gitu ya. Ya, jadi menuliskan nama kota dan pengundangnya, tentunya yang menuliskan nama kota dan pengundangnya, insya Allah akan ada door prize di akhir yang akan dibagikan kepada yang terdaftar tentunya ya di ruang Zoom pada malam hari ini, dan ruang Zoom akan ditutup setengah jalan ya, setengah jalan nanti oleh admin. Jadi mohon maaf apabila yang undang-undang segera masih ada waktu nih ya, silakan untuk segera masuk ke ruang Zoom karena akan ditutup beberapa menit ke depan ya. Jadi kalau tengah jalan kayaknya kalau nggak paham juga sayang ya. Ya, silakan ya. Terima kasih buat yang sudah mengetikkan. Kita berbagi informasi dulu melalui slide screen. Ya, mohon maaf ya, saya nggak nyapa satu-satu nih tiap orang. Tapi terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita akan bahas tentang program Ikhtiar Umroh. Mohon maaf nih, Bu Lisa, saya suaranya kedengeran nggak, Bu? Takutnya koneksi terputus. Iya, dengar Pak. Oh, dengar, oke. Jelas. Ya, takutnya, takutnya saya ngomong nggak ada suaranya gitu. Oke ya, makasih. Ya, ini adalah program Ikhtiar Umroh, perencanaan finansial untuk umroh dan haji. Dan tentunya program ini sudah legalitasnya sudah lengkap ya. Yang pertama pengesahan dari Kemenkumham ya sejak tahun 2014. Jadi ini adalah perusahaannya sudah ada izin atau didirikan sejak tahun 2014 ya. Lalu izin operasional dari OJK-nya 2015, dan khusus untuk program ikhtiar umrohnya ini luar biasa. Biasanya itu suatu program hanya izin OJK dari perusahaannya aja, tapi ini adalah spesial ya untuk program ikhtiar umroh, izinnya ada langsung dari OJK, yaitu asuransi ikhtiar umroh. Bisa dicek secara online, silakan Bapak Ibu cek ya secara online di sejak tahun 2021. Jadi program ikhtiar umroh ini bukan program yang baru Bapak Ibu ya, tapi ini sejak tahun 2021. Nah, selanjutnya kita bahas tentang company profile dulu ya. Nanti company profile ke produk, setelah produk baru kita tanya jawab, lalu bagaimana kita bisa menabung cerdas ya. Jadi sesi ketiga nanti akan saya sampaikan bagaimana menabung cerdas dan bagaimana menjadi affiliate marketing di tabungan ikhtiar umroh atau kemitraannya.
Nah, kita bahas dulu tentang program ikhtiar umroh itu apa ya. Program ikhtiar umroh adalah program asuransi jiwa syariah plus tabungan dari PT ASKI. Jadi ASKI ini adalah singkatan ya Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Websitenya aski.com ya. Kerjasama pemasarannya dengan PT KIS Indonesia Berdaya atau kisberdaya.com yang berbasis komunitas untuk merencanakan keuangan ibadah umroh dan haji dengan baik dan pasti, pasti keamanan dan pasti kehalalannya. Jadi PT ASKI ini untuk memasarkan program ikhtiar umroh kerjasama dengan PT KIS Indonesia Berdaya. Jadi KIS ini adalah singkatan ya, jadi bukan bahasa Inggris, jadi ini adalah singkatan. Komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Nah, selanjutnya bagi para peserta penabung atau nasabahnya ya, yang mereferensikan program ikhtiar umroh diberikan komisi dan royalti ya. Jadi kelebihannya di sini kalau Bapak Ibu menabung ya di program ikhtiar umroh, ketika Bapak Ibu menawarkan ke orang lain untuk nabung bersama Bapak Ibu, tentunya ada komisi dan royalti yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Dan ini adalah piagam kerjasamanya. Jadi kalau kerjasamanya itu program ikhtiar umroh ini dari tahun 2021 ya, namun kerjasama pemasarannya dengan komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya itu sejak tahun bulan November 2023. Jadi baru 1 tahun setengah ya perjalanannya dengan kerjasama dengan PT KIS Indonesia Berdaya. Ya ini PT CEO kita sebelah kanan yang jas hitam ya Pak Ahmad Mustafa ketika penandatanganan kerjasama dengan direktur dari PT ASKI. Nah, mengenai asuransi nih, halal apa haram ya? Oke, ada orang yang bertanya nih ya, ini asuransi haram. Oke, kita bahas sedikit, kita buka ya bahwa asuransi syariah sudah dijamin halal oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa nomor 21 DSN MUI bulan 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi apakah itu asuransi halal atau haram? Ya kalau asuransi yang syariah udah dijamin halal oleh Majelis Ulama Indonesia ya lewat DSN MUI Dewan Syariah Nasionalnya. Jadi ya nggak perlu diperdebatkan lagi. Dan ini juga dari OJK ya dari Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam. Nah, berbeda dengan asuransi konvensional atau yang pada umumnya. Jadi kalau untuk asuransi syariah itu hukum-hukumnya atau akad-akadnya harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Jadi kalau perusahaan asuransi syariah itu harus ada 2 izin ya dari DSN MUI dan OJK. Kalau konvensional nggak ada apa ikatan dengan syariat Islam. Jadi izinnya ke OJK saja. Nah, tentang ASKI sendiri ini adalah sekilas company profile-nya ya didirikan oleh Kiai Haji Mahfud Alijen ya lalu ada Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio, beliau adalah pakar ekonomi syariah ya nasional, dan Kiai Haji Didin Hafiduddin dan Insinyur Agus Haryadi ya. Profilnya bisa dicek lah lewat Google ya atau cek di www.aski.com untuk lebih lengkapnya tentang siapa tokoh-tokoh di balik berdirinya PT ASKI. Lalu di Dewan Pengawas Syariahnya ini luar biasanya salah seorang ketua bidang di Majelis Ulama Indonesia menjadi Dewan Pengawas Syariah di ASKI yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis dan Haji Abdul Mugni, dan selanjutnya masih ada orang-orang tokoh-tokoh nasional juga ya yang mendirikan PT ASKI ini. Dan kantor pusatnya ini ada di Bogor, Bapak Ibu ya. Ada di RM Marta Dinata, Air Mancur, Kota Bogor. Dan ini adalah portofolionya 3 tahun terakhir yang apa saya rangkum. Di sini pada tahun 2022 ya, PT ASKI sudah menyalurkan senilai 21,6 miliar kepada 3.858 nasabah yang klaim. Jadi klaimnya cair ya, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk klaim cair. Dan ternyata ASKI ini cukup besar juga ya di tahun 2022 21,6 miliar bukan nilai yang kecil untuk sebuah klaim ya. Lalu di tahun 2023 ini ASKI menyalurkan senilai
21,21 miliar kepada 4.917 nasabah yang klaim. Dan di tahun 2024 senilai 23 miliar naik ya, 23 miliar rupiah kepada 4.017 nasabah yang klaim. Ya, jadi alhamdulillah ASKI adalah sebuah perusahaan yang kuat dan besar. Nah, sekarang masuk ke produknya, Bapak Ibu, bagaimana pembukaan tabungan ya. Jadi pembukaan tabungan umroh atau tabungan haji di sini ada program tahunan dan ada program bulanan ya. Jadi kalau yang tahunan ini artinya setahun sekali ya kewajibannya untuk menabung. Tapi kalau program bulanan adalah tiap bulan Bapak Ibu harus menabung. Nah, tiga untuk tahunan itu tiga pembukaan rekening ya, 3.653.000. Kalau yang bulanan 353.000 rupiah. Nah, ya. Jadi ini ada tahunan, ada bulanan. Kok ada tahunan, ada bulanan? Bisa dong kalau nabung tiap hari atau tiap kapan saja, ya boleh ya. Kalau yang namanya nabung kapan saja bisa. Hanya ini ada kewajiban atau nabung regulernya itu ada yang bulanan dan tahunan. Kalau mau top up tabungan itu namanya boleh kapan saja ya. Nah, ketentuan pesertanya dan tentunya ini sudah didukung oleh aplikasi ya Bapak Ibu bisa download di Play Store Ikhtiar Umrah tulisannya Ikhtiar Umrah ya, gambarnya Ka'bah kotak warna hitam. Nah, pendaftarannya di sini melalui online Bapak Ibu ya. Usia masuk pesertanya 6 sampai dengan 55 tahun karena online itu berarti nggak perlu datang ke Bogor, nggak perlu datang ke Bandung ya. Kalau saya di Bandung ini Bapak Ibu ya. Lalu peserta menabung melalui virtual account Bank Syariah Indonesia atas nama peserta. Nanti kita buatkan ya apa akun virtual accountnya atau nomor rekeningnya. Apabila diperlukan, tabungan bisa diambil kapan saja setelah 12 menabung. Nah, 12 bulan menabung ya. Kenapa kok bisa diambilnya setelah 12 bulan? Nah, ini kan namanya tabungan perencanaan. Ya, jadi perencanaan biasanya itu ada jangka waktu tertentu yang bisa diambilnya, tidak bisa tiap hari gitu ya. Kalau tiap hari itu bukan tabungan, tapi itu adalah akun transaksi ya. Apalagi kalau ada ATM-nya ya udah ya nggak akan nyampe-nyampe nanti nabungnya. Ya, jadi ini untuk diketahui bersama kalau nabung di ikhtiar umroh, nah di sini Bapak Ibu menabung selama 12 bulan itu belum bisa diambil ya. Nanti kalau sudah 12 bulan lebih, 1 bulan ya atau bulan ke-13 baru bisa diambil kapan saja. Dan yang selanjutnya di sini luar biasanya tidak ada biaya administrasi bulanan dan denda karena di sini bukan hutang, bukan cicilan, ini tabungan. Jadi tidak ada denda sama sekali dan tidak ada administrasi bulanan. Lalu kontribusinya atau menabungnya atau setornya berapa tiap bulan ya. Kalau yang bulanan tentunya 300.000 rupiah per bulan. Kalau yang tahunan itu 3.600.000 rupiah per tahun ya. Setiap ketemu tahun berikutnya baru setor lagi 3.600.000. Namun di sini bukan harus tiap bulan tiap tahun ya Bapak Ibu ya. Untuk nabung di sini bisa tiap hari, mau tiap minggu, ya bebas. Ketika Bapak Ibu punya uang lebih, mau ditabungkan untuk segera bisa melunasi biaya umroh, ya silakan ya. Kapan saja bisa nabung dan berapapun nilainya, minimal 50.000, maksimal 25 juta dalam 1 hari setorannya. Nah ini kalau 300.000 per bulan nih sama dengan menyisihkan uang 10.000 per hari. Jadi dengan 10.000 tiap hari, insya Allah Bapak Ibu bisa berangkat untuk umroh melalui tabungan. Kalau 10.000 berapa lama? Nah, tenang, ada solusinya. Bagaimana nabung sekali bisa gratis nabung berikutnya dan bisa gratis umroh dan haji ya dengan cara nabung 10.000 per hari. Ya, selanjutnya di sini bagi para peserta penabung ya ada manfaat proteksi asuransi jiwa syariahnya atau tabarunya. Jadi bagi peserta yang nabung ada manfaat proteksi jiwa syariahnya. Apa manfaatnya? Nah, ini selama rutin menabung, peserta mendapatkan proteksi jiwa syariah atau tabaru yaitu santunan dana kematian. Ya. Nah, ini manfaatnya. Ketika 0 sampai 3 bulan pertama, kalau meninggal karena sakit, ya, si peserta penabung pada saat nabung itu meninggal karena sakit, belum ada nilai santunannya. Namun kalau meninggal karena kecelakaan, sudah ada nilai santunan 55 juta rupiah. Ya, artinya apa? Artinya peserta penabung ini sudah diajamkan ke Baitullah. Ya, maksudnya
walaupun nilai tabungannya itu baru 300.000 atau baru 500.000 pun misalnya ya. Nah, di ya qadarullah misalnya peserta meninggal dunia karena kecelakaan, maka cairlah dana santunan 55 juta plus saldo tabungan. Dan tentunya dengan 55 juta ini artinya bisa memberangkatkan ahli waris umroh dan membadalkan umroh peserta oleh ahli warisnya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau nabung di sini di program ikhtiar umroh dilindungi oleh asuransi jiwa syariah yang manfaatnya bisa untuk membadalkan umroh ahli waris, membadalkan umroh peserta oleh ahli warisnya berangkat umroh. Nah, jadi tetap pahala umrohnya dapat ya, walaupun ahli warisnya yang berangkat. Artinya Bapak Ibu sudah memberangkatkan ahli waris umroh dan badal umroh atas nama peserta yang meninggal. Dan di bulan keempat, bulan keenam, meninggal karena sakitnya sudah ada 12.500.000, meninggal karena kecelakaannya 55 juta, tetap ya 12.500.000 bisa untuk badal umroh, ya bahkan bisa untuk badal haji. Tergantung travelnya. Biasanya badal haji itu antara 10 juta sampai 12 juta ya. Lalu di bulan ketujuh sampai tahun ke-10 karena ini adalah ada jangka waktunya maksimal 10 tahun nabung hajinya atau nabung umrohnya ya. Jadi kalau setelah 10 tahun ya udah berhenti ya. Tabungannya diambil atau dicairkan ya. Dan ini kalau meninggal karena sakitnya di bulan ke-7 sampai tahun ke-10 itu 55 juta, meninggal karena kecelakaannya 110 juta rupiah. Jadi ini udah full proteksi di bulan ke-7 sampai 120. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah menabung di sini jangan sampai telat nabung. Sayang nanti proteksinya hilang ya kalau sampai 3 bulan tidak setor tabungan ya harus dari awal lagi. Dan ini penyerahan dana klaim. Jadi sudah ada yang klaim ya peserta kita dan ini bukan yang kita harapkan bersama ya. Nah, ini senilai 12.500.000. Jadi meninggal karena sakit. Beliau adalah almarhum Wildan Firdaus. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Nusantara di Kota Bandung. Ya, beliau mitra saya juga. Ya, semoga Allah memuliakannya. 12.500.000 ya meninggal karena sakit di umur asuransinya itu 3 bulan 7 hari Bapak Ibu. Waduh mepet banget tuh ya. Saya juga sudah kaget nih. Waduh ini masuk cair nggak nih? Ternyata alhamdulillah sudah masuk ke 4 bulan ya. 3 bulan 7 hari berarti sudah masuk 4 bulan ya. Dan beliau alhamdulillah nabungnya itu atau kontribusinya sudah sampai bulan keempat. Jadi di awal bulan sudah bulan keempat, walaupun bulan ketiga, tapi bulan keempat sudah dikontribusi, sudah ada kontribusi. Dan pencairan adalah dana klaim plus saldo tabungan. Nah, manfaat proteksi asuransi jiwa syariah apa aja? Yang pertama untuk mengurangi atau melunasi hutang, yang kedua mengganti biaya kematian atau pemakaman, karena yang namanya kematian atau pemakaman itu nggak ada yang gratis ya. Pasti saja ada biaya-biaya yang keluar, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai menjadi beban tanggungan ahli waris kita. Ya, minimal seperti itulah. Terus ya untuk membadalkan umroh haji ya seperti yang terjadi di Dewasari Kabupaten Ciamis. Kemarin saya juga bersama Pak Ahmad Mustafa dan leader tim di Ciamis menyampaikan santunan dana kematian ya kepada seorang DKM ya dan alhamdulillah dari nilai santunan itu sebagiannya untuk membadalkan umroh karena almarhum belum umroh. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya yang rajin kontribusi di sini di program ikhtiar umroh maupun program tahun berdaya karena ada 2 program ya artinya Bapak Ibu sudah ikut membadalkan umroh almarhum Pak Ayi yang meninggal ya 1 bulan yang lalu kita sampaikan santunannya. Jadi Bapak Ibu sudah ikut berperan serta untuk membadalkan umroh almarhum Pak Ayi ya di Dewasari Kabupaten Ciamis. Yang keempat, memberangkatkan ahli waris umroh. Yang kelima, menyiapkan biaya hidup ahli waris dan menyiapkan dana pendidikan anak ya. Nah, rincian tabungan ikhtiar umroh, nah ini berbeda dengan tabungan biasa ya. Bapak Ibu kalau nabung di bank, setor 300.000, ya saldo tabungannya 300.000 seperti itu. Tapi kalau di sini berbeda Bapak Ibu. Ya. Di sini ada rincian tabungan ikhtiar umroh dari tiap setoran Bapak Ibu yang reguler, bukan yang top up ya, atau yang nabung di luar reguler.
Yang reguler di sini tahun pertama saja atau 12 bulan pertama dari setoran 300.000 yang Bapak Ibu setorkan untuk tabungan Bapak Ibu ya. Ini ada alokasinya. Yang pertama 125.000 untuk manajer investasi, perusahaan dan ujro. Yang kedua ada 65.000-nya untuk asuransi jiwa syariah atau tabarunya. Dan yang masuk saldo tabungan Rp110.000. Nah ini harus akadnya harus jelas dulu bagi para penabung maupun para pesiar atau mitra siar ya, mitra sosialisasi program tabungan ikhtiar umroh ini harus dijelaskan. Ya, kalau akadnya sudah jelas ya silakan dilanjutkan untuk nabung gitu ya. Kalau setuju, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Nah, di sini adalah berbeda dengan program tabungan di bank konvensional atau di koperasi mungkin ya. Ya, jadi ada bagiannya 300.000 itu terbagi menjadi tiga, 125.000 untuk manajer investasi, perusahaan dan ujroh, dan 65.000-nya untuk asuransi jiwa syariah, dan 110.000-nya untuk saldo tabungan. Jadi yang masuk saldo tabungan itu 110.000 sekali lagi ya supaya nggak salah paham nih. Ini misalnya Bapak Ibu nabung udah 10 bulan, harusnya 3 juta. Artinya kok ini hanya ada 1.100.000 ya karena sudah di awal sudah diberitahu bahwa yang masuk saldo tabungan adalah Rp110.000. Dan tahun kedua sampai ke tahun ke-10 sudah tidak ada untuk manajer investasi, fee perusahaan dan ujroh ya yang ada hanya untuk tabaru aja asuransi jiwa syariah dan 235.000-nya saldo tabungan jamaah. Selanjutnya di sini apabila sampai tahun ke-10 ya, apabila nabungnya sampai tahun 10 nih, dan tentunya harus rutin nabungnya, tidak ada bolong-bolong. Kalau ada bolong-bolong tentu akan ada perhitungan yang berbeda. Nah, karena ada bagi hasil sesuai syariah dari dana yang ditabungkan selama 10 tahun, maka nilai saldo tabungan minimal sesuai dengan setoran tabungan selama 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nabung selama 10 tahun, ya nilai saldo tabungannya adalah sesuai dengan yang Bapak Ibu setorkan. Tidak ada potongan untuk ujro, manajer investasi, perusahaan, untuk tabaru. Ya, totalnya dikembalikan semua nilai saldo tabungan Bapak Ibu. Tuh ya, jadi ini adalah ketentuan yang wajib Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini ada 5 kelebihan ikhtiar umroh. Yang pertama, pendaftaran kepesertaan dilakukan melalui online, jadi nggak perlu datang ke kantor, ke Bogor ya, nanti dibantu melalui WhatsApp formulirnya. Dan pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip syariah. Yang kedua, niat peserta untuk ibadah umroh atau haji tetap dapat ditunaikan walaupun peserta ditakdirkan meninggal dunia di mana santunan dapat dimanfaatkan oleh ahli waris berangkat umroh atau haji dan membadalkan umroh peserta. Ini luar biasanya. Jadi berbedanya dengan menabung biasa gitu ya. Memang kalau menabung biasa itu saldo tabungannya sama dengan yang kita setorkan. Namun kalau terjadi sesuatu hal sampai resiko meninggal dunia, yang bisa ditarik hanya saldo tabungannya saja. Ya, jadi kalau misalnya baru tabungannya itu baru 1 juta ya hanya 1 juta yang bisa ditarik dan tentunya untuk ibadah umrohnya ya tidak jadi ya. Tapi kalau di sini bisa memberangkatkan ahli waris umroh karena ada nilai santunan dari asuransi jiwa syariah. Dan selanjutnya yang ketiga, peserta dapat memilih travel terdekat atau kepercayaan Anda. Jadi ini bukan perusahaan travel Bapak Ibu ya. Ini travelnya bebas, memilih siapa saja, kemana saja ya. Jadi Bapak Ibu, apapun travelnya, apapun program umrohnya, nabungnya di program ikhtiar umroh. Gitu. Dan yang keempat adalah peserta bisa mendapatkan ujroh. Nah ini kelebihannya. Ya, peserta bisa mendapatkan ujroh atau komisi apabila mengajak orang lain ikut serta dalam program tabungan ikhtiar umroh sekaligus sebagai peluang usaha, ya, passive income atau income protection. Yang kelima bisa umroh dan haji gratis tanpa antri dengan menjalankan program referralnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan di sini bagaimana bisa umroh dan haji gratis hanya dengan nabung sekali. Apakah itu yang tahunan 3.600.000 atau yang bulanan hanya Rp300.000 ya atau pembukaannya Rp353.000. Dan tentunya dengan program adanya referral ini ya nanti Bapak Ibu ada potensi untuk umroh dan haji furoda gratis, bisa juga untuk melunasi hutang ya, sumber extra income dan income protection. Income protection itu adalah ketika kita harus berhenti bekerja apapun alasannya, apakah karena sakit atau meninggal, pendapatan kita tetap mengalir ya untuk ahli waris kita. Jadi ini pendapatannya bisa diwariskan.
Ya, kalau ada program tabungan yang seperti ini, mengapa tidak kita coba referensikan kepada orang lain? Ya, Alhamdulillah ya, saya juga sangat semangat sekali untuk mereferensikan program ini karena ini adalah program yang sangat luar biasa, multi manfaat dan menjadi solusi juga buat diri saya pribadi tentunya ya. Nah, 5 kelebihan ikhtiar umroh. Di sini ada satu kepastian. Oh, maaf, ini ada kepotong ya. Sebentar, judulnya kok nggak keluar ya. Program ikhtiar umroh ya. Program ikhtiar umroh ini ada satu kepastian, dua pilihan. Yang pertama satu kepastian. Apa aja satu kepastiannya? Ya, peserta dipastikan diazamkan ke Baitullah dengan cara kalau tabungannya sudah mencukupi untuk berangkat umroh atau haji, ya tinggal tarik tabungannya, daftarkan ke travel, dan berangkat umroh atau haji. Namun apabila dalam perjalanan menabung, peserta itu ditakdirkan untuk ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia maksudnya ya tentunya ada santunan dari asuransi jiwa syariah atau tabaru yang kita setorkan tiap bulan ya untuk bisa membadalkan umroh dan badal haji dan memberangkatkan ahli waris umroh ya jadi santunannya itu dan mendapatkan nilai tabungan dan bagi hasil sesuai syariah. Nah, di sini ada dua pilihannya Bapak Ibu kalau ikut di program ikhtiar umroh. Pilihan pertama, kalau pasif saja, saya hanya mau nabung saja karena ada nilai lebihnya di sini yaitu asuransi jiwa syariahnya. Oke, ya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai tabungan bagi hasil sesuai syariah dan proteksi asuransi jiwa syariah hingga 110 juta rupiah. Dan apabila Bapak Ibu aktif, tentunya ikut mereferensikan atau ikut program referralnya, Bapak Ibu mendapatkan komisi dan royalti untuk mempercepat berangkat umroh atau haji, ya, dan ekstra pendapatan atau extra income. Nah, jadi komisinya dikumpulin, masukin lagi tabungan, di top up, ya namanya top up ya. Nah, kalau top up itu berapapun top upnya tidak ada potongan sama sekali, 100% masuk saldo tabungan. Jadi kalau top upnya misalnya 1 juta, ya 1 juta tanpa ada potongan apapun masuk saldo tabungan dan itu adalah untuk tabungan Bapak Ibu ya untuk umroh atau haji. Nah, di sini cara menabung umroh atau haji pasif maksudnya adalah Bapak Ibu hanya nabung aja ya nggak ikut mereferensikan. Contohnya, misal, bentar dikepotong ya. Misal harga umroh 35 juta, misalnya di satu apa travel harga umrohnya 35 juta, rencana berangkatnya 3 tahun lagi, ya tentunya tadi ini contoh yang bulanan, pembukaan rekening bulanan 353.000 satu kali saja, ya ini untuk pembukaan saja. Lalu store regulernya di bulan berikutnya adalah 303.000 rupiah per bulan. Nah, jadi setelah 353 bulan berikutnya ada setoran reguler ya, kewajiban setoran reguler 303.000 rupiah per bulan. Nah, menabung top up-nya karena rencananya itu adalah 3 tahun lagi berangkat dengan nilai umrohnya 35 juta, berarti 35 juta dibagi 3 tahun dibagi 12 bulan. Ya, jadi jumlah setorannya adalah 1.003.000 rupiah. Kok ada 3.000? Apa sih 3.000? 3.000 adalah biaya virtual account Bank Syariah Indonesia. Jadi ini adalah biaya administrasi yang dibebankan oleh BSI kepada nasabah virtual account-nya ya. Jadi setiap setoran itu ada 3.000 rupiah untuk biaya ADM Bank BSI. Ya, jadi store-nya nggak cukup dengan 300.000 dong tiap bulan ya. Kalau mau 35 juta dan 3 tahun lagi berangkat, tentunya harus store bulanannya 1 juta tiap bulan ya. Dan tentunya kalau 1 juta tiap bulan dibagi 30 hari berarti 35.000 per hari nabungnya. Nah, ini bisa untuk apa program eh, wisuda di Mekah ya bagi lulusan SMA atau lulusan sarjana ya wisudanya bukan keliling-keliling jalan-jalan ya tapi jalan-jalannya ibadah langsung ke Mekah. Ya, bisa program dengan mengisikan 35.000 per hari ya bagi siswanya nanti 1 juta tiap bulan disetorkan ke tabungan virtual account di BSI ya tabungan ikhtiar umroh. Nah tentunya nanti setelah lulus SMA bisa untuk berangkat ibadah umroh ya jadi wisudanya di Mekah dan tentunya selama menabung mendapatkan proteksi asuransi jiwa syariah ya 55 juta sampai 110 juta rupiah dan di sini satu lagi misalnya harga haji plus ya rencana mau berangkat haji itu 7 tahun lagi harga haji plus 250 juta contoh pembukaan rekeningnya tahunan
3.653.000 pembukaannya satu kali. Setoran reguler berikutnya adalah Rp3.603.000 per tahun. Ya, ini yang regulernya. Namun nggak cukup dong tiap tahun aja setor 3.600.000. Tentunya ada setoran bulanannya Rp3 juta per bulan. Supaya apa? Supaya mencapai di tahun ke-7 ya senilai Rp250 juta. Kalaupun ada lebihnya dari bagi hasil itu hanya hadiah saja. Kita tidak menentukan berapa-berapanya ya. Ya, tentunya ada bagi hasil tiap bulan yang akan Bapak Ibu terima. Dan di sini kalau 3 juta per bulan itu sama dengan menyisihkan uang Rp250.000 per hari ya. Insya Allah 7 tahun bahkan mudah-mudahan kurang dari 7 tahun sudah bisa berangkat haji. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Lalu ini adalah sosialisasi program ikhtiar umroh di perusahaan travel dan asuransi ya di beberapa kota Bandung di sini kita dan Bogor ya. Kita sosialisasi dengan beberapa travel nih ya tentang program ikhtiar umroh. Dan ini juga sama dengan pengusaha-pengusaha dan agen travel di Kota Bandung. Alhamdulillah ya sudah banyak perusahaan travel, agen-agennya yang bergabung di program ikhtiar umroh. Ya, demikian di sesi pertama Ibu Lisa ya. Nanti ini masuk ke sesi selanjutnya. Kita kembalikan kepada MC kita yang luar biasa Ibu Lisa dari Kota Garut ya. Kalau Kota Garut saya suka ingat sama dodol Garut tuh, manisnya minta ampun. Kebangetan. Ya silakan Iya, Ibu ke Lisa sini Pak. dipandu. Heeh. Insya Masya Allah. Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Pak Buce atas pemaparan materinya. Insya Allah pemaparan materinya sangat jelas, beserta gambaran yang jelas terkait solusi perencanaan ke Baitullah dengan cara yang cerdas. Bahkan jika terjadi risiko terhadap peserta, maka keluarga tetap bisa berangkat ke Baitullah dan membadalkan umroh. Masya Allah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bila ada pertanyaan boleh raise hand ya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Bapak Buja. Saya bacakan dari Bu Ruhiana. Pak Ruhiana ya maaf. Pak Ruhiana ini. Ana 2 kali tidak tercicil, bisakah dilanjut sekaliguskan di bulan berikutnya? Silahkan Pak Oh, Buja dijawab. ya, terima kasih Pak Ruhiana Rahman. Ya, berarti ini udah nabung ya Pak Ruhiana, namun 2 kali bukan mencicil ya, karena ini bukan bukan cicilan ya. Jadi bahasanya juga kita perbaiki ya, gak apa-apa Pak Ruhiana. Jadi karena ini bukan cicilan, ya, jadi tidak ada denda, tidak ada penalti di sini ya. Nah, tidak apa-apa, Pak. Selama 2 bulan berarti ya, 2 bulan belum menabung nggak apa-apa. Jangan sampai lewat dari 3 bulan aja. Jadi kalau sudah lewat dari 3 bulan, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah asuransinya lapse atau apa ya, tidak berfungsi lagi. Jadi harus dari awal lagi. Nunggu lagi 3 bulan pertama lagi untuk mendapatkan nilai asuransi ya atau santunan. Nah itu. Jadi kalau 2 bulan masih aman. Dan tentunya kalau mau dilanjutkan tinggal store aja. Dan store-nya nggak bisa sekaligus Bapak Ibu ya. Misalnya tiap bulannya itu 300.000. Ah mau 2 bulan langsung 600.000. Store-nya nggak bisa. Tetap harus sesuai prosedur yaitu 300.000 dan 300.000 ya. Jadi 2 kali 300.000-nya. Ya, memang sudah seperti itu di apa di riwayat kontribusinya kalau Bapak Ibu Pak Ruhiana lihat di virtual office yang Bapak punya ya masuk ke menu riwayat kontribusi itu ada setoran bulanan ya itu senilainya 300.000 jadi nggak bisa 600.000 kalau 600.000 nanti nggak nggak terdetek oleh sistem ya. Jadi tetap 300 300. Ya, jadi tentunya kalau 1 bulan dulu berarti menutupi yang 1 bulan, ya 1 bulan lagi nanti menutupi yang 1 bulannya lagi gitu. Begitu Bu Jadi Lisa transfernya harus dua penjelasannya. kali ya Pak? Betul Bu Lisa ya kalau ada keterlambatan ya transfernya kalau mau 2 bulan sekaligus atau 3 bulan sekaligus berarti ya 300 kali 3 gitu Bu Lisa. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Gimana Pak Ruhiana? Apakah sudah jelas dengan jawaban
dari Pak Buce. Mungkin ada yang mau ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar kembali ya. Saya lanjut kepada Bapak Salahuddin. Batas maksimal 55 tahun, kalau udah 57 atau di atasnya. Mungkin ini yang dimaksud itu pertanyaan batas nabung mungkin ini, Pak. Monggo dijelaskan, Pak Buce. Siap, Bu Lisa. Dari Garut tapi masih ada Monggo. Masih ada Iya, Jawa. Gak apa-apa. masih bawaan Jawanya masih di bawah. Eh, iya, logatnya juga masih Jawa. Ya, Pak siapa tadi? Pak Salahuddin ya, Bu Lisa ya? Iya. Pak Salahuddin. Ini batas umur ya, batas umur 55 tahun. Adakah di sini yang sudah lewat 55 tahun yang mau berbagi inspirasi? Ada siapa ya? Ada Bu Betty ada nggak? Ada Pak Joko. Pak Joko Pak mungkin Joko. Pak Joko ada Pak Joko. dari Boleh Pak Lampung Joko? hadir Pak Joko. Mungkin Mas Arief atau Bu Betty tadi Bu Betty masuk cuman masuk lagi belum belum berhasil. Apakah sudah berhasil masuk Bu Haji? Nggak ada Bu Betty ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Oh Wih, ada. kelempar-lempar Masya nih. Allah. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Bu Kabar Bu Betty. Haji? Ya clear nggak? Gimana Bu Haji ini host kita dan pembicara kita malam ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, tolong dijawab Bu Haji. Ini yang umurnya 55 tahun ke atas ya, langsung dari pelakunya. Ini yang umur 5 jauh sudah pensiun. Silakan Bu Betty. Saya. Suaranya jelas nggak Pak Buce? Ini internet saya ngedrop terus. Kenapa ya? Bingung saya. Suaranya clear. Nggak apa-apa, mungkin videonya bisa dimatikan aja nggak apa-apa Pak, Bu, untuk Videonya matikan saja. mempercepat. Bapak izin ya. Ya, ya, suaranya aja Bu. Oke. Oke. Halo, suaranya jelas? Jelas Bu Jelas, Haji, Ya, Bu Haji. jelas. jelas banget Bu. Oke. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih saya kalau malam Salam. internet saya apa selalu gitu kelempar-lempar. Saya kalau jadi pembicara nih yang repot. Mbak Lisa, waduh ini Mbak Lisa yang jadi hostnya ya. Belajar, Oke. Bu Haji. Alhamdulillah, harus ada regenerasi. Terima kasih. Pak, pertanyaan yang selalu ditujukan kepada saya karena saya ada di generasi. Nah, ini kalau yang 57 belum generasi platinum ini, masih di bawah generasi platinum. Kalau saya menamakan lansia saya generasi platinum karena harus bermanfaat untuk orang banyak. Platinum itu kalau ini black card ya, black card yang sangat luar biasa. Artinya tabungannya sudah lah. Nah, kita tabungannya adalah tabungan akhirat ya yang ini kan. Jadi Bapak Ibu yang berusia di atas 55 seperti saya nabungnya atas nama anak, kemudian sayanya sendiri yang menjadi pesiar gitu kan. Jadi itu pesiar. Kenapa saya apa ya kok ibu mau sih udah usia 60 ibu nggak nabung, nggak ibu nggak apa gitu kan. Ibu dapat apa? Dapat kebahagiaan tersendiri buat saya gitu kan karena nawaitu saya ingin bermanfaat bagi orang lain dan terutama mengajak banyak orang Indonesia umumnya lah terus kemudian kita-kita semua khususnya bisa berangkat umroh dengan cara menabung gitu. Karena kita tahu tadi mungkin apa Pak Buce sudah menyampaikan data kita yang berangkat itu ke Mekah itu setiap tahun itu hampir sekitar 2 jutaan lah ya. 2 juta kurang lebih gitu kan. Tapi itu yang berangkat umroh kita banyak sekarang, tapi ternyata itu lebih kepada L4 lu lagi gitu. Artinya secara pembiayaan kalau umroh itu yang pertama adalah yang sudah punya uang. Jadi bayar cash and go gitu. Begitu bayar langsung berangkat gitu kan. Begitu bayar langsung berangkat. Sementara kalau yang belum punya uang, nah ini adalah kami sampaikan di sini program ini adalah program solusi cerdas. Solusi cerdas. Nah, kenapa saya ada di sini? Yaitu saya ingin memperbanyak orang Indonesia berangkat umroh dengan cara mulai menabung, menyadari gitulah. Karena setiap muslim yang saya tanya, mau dong Bu, itu kan rukun Islam yang kelima gitu kan. Tapi gimana caranya gitu kan? Yaitu salah satu caranya adalah
ayo kita gabung dengan program ikhtiar umroh ini biar kita bisa berangkat ringan lah kalau disebut 10.000 sehari. 10.000 sehari apa ya Mbak Lisa di sana? Kalau saya kan di sini seblak aja sekarang udah 13.000, 15.000, udah nggak cukup tuh 10.000 lagi. Jadi kalau kalau ketika niat kita kuat, komitmen kita kuat, insya Allah dengan tabungan ikhtiar umroh ini akan menjadi pembuka pintu kita menuju gerbang Baitullah gitu kan. Semakin mendekat ya Pak Tova ya. Semakin mendekat 2 kilometer, 2 kilometer gitu kita dengan ini setiap hari mendekat ke Baitullah. Dan harus kita sadari ya sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu. Banyak yang mampu tapi tidak dipanggil sama Allah. Tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Nah, semoga dengan hadirnya saya di sini, saya bisa mengajak Bapak Ibu semua menjadi golongan yang kedua. Dimampukan sama Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan ini contoh-contoh secara pribadi aja saya ketika mau berangkat saya nggak pernah ya punya niat-niat aja lah kalau untuk berangkat haji gitu kan. Ketika disentil sama sahabat saya, terus apa yang di kan orang Sunda ya, prak-prakannya apa gitu. Jadi apa yang kamu lakukan kalau kamu mau berangkat haji gitu? Cuma niat, cuma doa, ikhtiar langit, ikhtiar buminya apa? Nggak ada, saya bilang gitu. Oh, saya benar-benar merasa tertampar sekali dengan itu. Akhirnya saya niatkan, akhirnya saya menjadi nabung tabungan haji dulu kan belum ada ya tabungan ikhtiar umroh seperti ini tabungan haji di bank eh, Syariah Mandiri ya di BSM. Nah itu salah satu pengalaman saya untuk menjadikan kita punya komitmen berangkat. Nah ini komitmennya adalah kita ada programnya sangat luar biasa. Ini benar-benar solusi cerdas untuk kita semua gitu. Mudah-mudahan buat pesiar ini juga menjadi inspirasi buat saya ini menjadi inspirasi buat semua di usia sekarang udah bukan lagi 60 ya, udah lewat 1 tahun. Dan saya sampaikan saya adalah generasi platinum yang banyak insya Allah amalnya banyak di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi seperti Hmm. itu. Jadi Bapak Ibu jangan usah khawatir. Kemudian solusi yang lainnya, Bu Betty kan nggak dapat asuransi. Ya itu kemarin saya usul ke Pak Tova dan Pak Tova ternyata memikirkan untuk para pesiar yang berada di atas usia 57. Dengan apa? Program Ta'awun Berdaya. Nah, saya juga masuk di program Ta'awun Berdaya. Jadi itu adalah salah satu proteksi yang bisa saya dapatkan lewat melakukan syiar program ikhtiar umroh. Saya juga ikut di program ta'awun itu sebagai ininya. Jadi saya juga masih punya proteksi gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Tova, Jazakallah khair. Jazakumul khair buat tim yang luar biasa ya. Dari satu program ikhtiar umroh muncul program yang lain yang bisa memayungi bagi para pesiar yang di atas usia 55 tahun. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Betul. Masya Jazakallah Allah, khair. terima kasih. Bu Betty. Terima kasih Ibu Haji penjelasannya. Gimana dengan Bapak Salahuddin? Mungkin ada pertanyaan tambahan, boleh di chat di kolom komentar ya. Kita lanjut pertanyaan ke Bu Fitri. Mau tanya Bu, tadi dijelaskan kalau usia menabungnya mulai usia 6 tahun sampai 55 tahun. Nah, jika saat ini umur kita sudah 55, apakah masih bisa ikut program asuransi ini? Tadi sudah jelaskan Bu Silakan Iya, untuk Betty ya. menjelaskan Sudah sama itu. pertanyaan luar biasa. Sama pertanyaan yang sama ya. Mungkin sudah Sama. dijawab barusan ya, eh, Bu Nur Fitri sudah terjawab ya barusan ya. Kita lanjut ke Bu Widya. Berapa komisi kalau kita berhasil ajak orang untuk bergabung di ikhtiar umroh? Ini Pak, terima kasih. Pertanyaan yang sangat oke. luar biasa. Silahkan dijawab Pak Buce. Ya, ini nanti di sesi selanjutnya ya, setelah produk knowledge ini, nanti saya jelaskan komisi dan bagaimana cara nabung sekali bisa berangkat umroh berkali-kali, insya Allah. Eh, ini apa tanya jawabnya perlu dilanjut apa? Ada dua lagi Dilanjut nih. dulu deh, Ada Oh, dua ada lagi. dua lanjut dulu lagi. aja deh. Ya. Tadi ini Pak Joko juga menjawab ini. Pakai nama anak ini. Beliau usia berapa ya?
Berapa usia Pak Joko, Mas Arief itu? Kalau nggak salah bahkan 70 kalau tidak salah. Tapi beliau punya semangat luar biasa dan akhirnya untuk peserta atas nama putra atau putrinya gitu. Oke, dilanjut Bu Lisa. Eh, mana ini? Bu Pak Mursalin, Pak Pak Mursalin, masuk Pak Pak Mursalin. Mursalin ya. Kalau pesertanya meninggal, lalu siapa yang melaporkan ke pihak KIS Berdaya kalau ahli waris tidak tahu bahwa peserta yang meninggal tersebut merupakan peserta KIS Berdaya atau peserta ta'awun? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Silahkan Wah, bagus. dijawab Pak Uce. Keren, Ya, keren bagus pertanyaannya. nih. Ini bagus pertanyaannya ya. Ya, jadi Bapak Ibu biasakan ya kalau punya asuransi dari perusahaan manapun, nah keluarga harus dikasih tahu bahwa saya punya asuransi di perusahaan A ya, atau saya punya tabungan ikhtiar umroh, saya nabung umroh dan ada proteksi asuransinya. Ini keluarga harus tahu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tentunya pihak keluarga dulu yang melaporkan dan keuntungannya di sini berbasis komunitas. Jadi Bapak Ibu ketika nabung di program ikhtiar umroh ya, Bapak Ibu masuk ke grup komunitas penabung umroh dan tentunya pastinya yang ngajak Bapak Ibu ya setidaknya tahulah ya kalau apabila terjadi sesuatu sampai terjadi musibah meninggal dunia ya nanti yang bukan hanya keluarga mungkin nanti yang mensponsori Bapak Ibu pun akan melaporkan melalui komunitas atau di grup ya dan untuk klaimnya pun sangat mudah ya nanti dibantu oleh grup ya. Jadi bukan ke perorangan, bukan ke saya, bukan ke Pak Mustafa, bukan ke Ibu Lisa aja gitu ya untuk apa ngelaporin klaimnya, tapi melalui grup. Nah, di situ akan banyak orang yang akan membantu untuk proses klaimnya. Jadi gitu Pak Mursalin ya. Jadi biasakan harus diberitahu keluarga bahwa saya punya tabungan di program ikhtiar umroh dan ada asuransinya ya senilai sekian-sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dikasih tahu. Itu mungkin Bu Lisa yang bisa saya sampaikan atau mungkin ada tambahan dari Pak Mustafa ya selaku CEO dan pimpinan dari PT KIS Indonesia Berdaya. Silakan Pak Mustafa. Ya, tentu ada satu notifikasi yang selalu didapatkan oleh peserta ya. Notifikasi itu tentu mungkin akan menjadi satu tanda bahwa insya Allah peserta ini sudah mendapatkan satu proteksi ya. Itu salah satu bentuk komunikasi. Dan juga nanti kan diharapkan teman-teman bisa masuk ke dalam grup WhatsApp ya, komunitas untuk bisa saling bersilaturahim, untuk bisa saling mengetahui ya satu sama lain dan silakan jika ada ini tentu harus menjalin komunikasi ya, baik itu dengan leadernya maupun dengan rekan-rekannya. Begitu. Itu Masya aja Allah, Pak Buce terima mungkin. kasih. Hmm. Makin banyak pertanyaan luar biasa nih. Karena waktu mungkin ya bisa ke sesi dua dulu mungkin eh, Pak Buca dan Bu Lisa. Nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya dijawab setelah sesi dua. Nah, jadi untuk pertanyaan dilanjut nanti ya Bapak Ibu ya. Ya, Kita lanjut ke sesi berikutnya. Silahkan untuk Pak Buce. Iya, bentar. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, Bapak Ibu masuk ke sesi selanjutnya yaitu bagaimana cara menabung cerdas, cara menabung satu kali bisa umroh berkali-kali bahkan bisa saling mengumrohkan. Insyaallah ya kita buka. Ya ini adalah program kemitraan atau referral system ya stop selling start helping seperti biasa kita sampaikan bahwa moto kita tidak niat menjual tapi kita adalah niatnya membantu ya. Jadi membantu orang yang mampu berangkat umroh atau haji itu biasa bagi seorang agen umroh atau agen haji. Tapi membantu orang yang tidak mampu baru luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu menawarkan umroh, aduh jangankan buat umroh, buat biaya hidup sehari-hari aja, biaya sekolah, biaya makan, udah susah. Waduh, jangankan buat umroh, saya masih banyak cicilan sana sini, masih banyak hutang. Nah, ini yang kita bantu gitu. Ini adalah target market kita ya. Jadi Bapak Ibu berikan solusi kepada mereka supaya bisa menunaikan, menyempurnakan rukun Islam dan menunaikan ibadah haji dan umroh tanpa
apa membebani finansial bulanan. Nah, yang pertama di sini agak telat ya, nggak sama dengan omongan. Ya, cara nabung satu kali gratis nabung berkali-kali. Gimana caranya? Ya, tabungan cerdas untuk masa depan cerah, insya Allah ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu menawarkan tabungan umroh ini, tentunya Bapak Ibu harus menjadi peserta program ikhtiar umroh ini atau nabung dulu. Jadi tidak boleh di sini Bapak Ibu menawarkan tapi nggak nabung gitu ya, tapi harus nabung dulu ya. Nah, tentunya dengan menabung menjadi contoh bagi orang yang kita ajak. Nah, di sini ada ujro afiliasi ya. Ujro afiliasi ini adalah ketika kita mengajak satu orang pun, nggak perlu 5 orang ya. Ketika kita mengajak satu orang pun, kita akan mendapatkan komisi senilai 60.000 kalau yang bulanan. Tapi kalau yang tahunan itu 720.000. Jadi 20%-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajak 5 orang, misalnya ngajak nabung bulanan nih, ya, yang 300.000, ya ada 5 orang nabung. Ya, berarti komisi Bapak Ibu dari tiap peserta itu adalah 60.000. Dikali 5 berapa? 300.000. Artinya untuk bulan berikutnya Bapak Ibu nggak perlu mengambil uang pribadi atau mengambil dari rekening pribadi untuk setoran tabungan bulan berikutnya. Karena sudah ada dari ujroh atau komisi yang Bapak Ibu terima. Sama juga dengan tahunan ya 3.600.000 berarti 720.000. Kalau ngajak 5 orang artinya Bapak Ibu dapat 3.600.000. Berarti untuk tahun berikutnya tinggal dari komisi yang Bapak Ibu terima gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau ngajak 5, kalau ngajak satu ya dapatnya 60.000. Kalau ngajak dua berarti dapatnya 120.000 ya kekurangannya tambahin dari rekening atau dompet Bapak Ibu. Ya, usahakan ajak 5 dalam 1 bulan supaya Bapak Ibu gratis di bulan berikutnya. Dan bantulah ke 5 orang lagi yang Bapak Ibu ajak supaya gratis lagi di bulan berikutnya. Nah ini namanya cara mendapatkan penghasilan bulanan. Yang tadi adalah cara menabung satu kali gratis nabung berkali-kali ya. Lalu di sini cara mendapatkan penghasilan bulanan bagaimana? Ada ujroh generasi Bapak Ibu. Ajak 5 pasti haji, insya Allah. Ya, bantulah ke 5 orang yang kita ajak untuk mendapatkan gratis menabung di bulan atau tahun berikutnya. Maka Anda akan mendapatkan penghasilan bulanan dari komisi royalti atau generasi dan reward ya, duplikasikan ke jaringan Anda. Ya, jadi ketika kita menabung, ingin gratis nabungnya, ajak 5 orang nabung, keluarga, sanak famili, ya tetangga, majelis taklim, DKM dan sebagainya. Ya, ajak nabung dan bantulah orang-orang yang kita ajak nabung supaya gratis nabung berikutnya. Ya, saling bantu terus. Ketika Bapak Ibu membantu orang untuk gratis menabung di bulan berikutnya, tentunya Bapak Ibu berkontribusi untuk mengumrohkan dan menghajikan orang lain ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini cara menabung satu kali dapat penghasilan berkali-kali ya, duplikasi 55 maksudnya apa? Ajak 5 bantu 5 ya. Ajak 5 bantu 5 aktifasi satu ID. Yang satu ID itu adalah satu rekening. Contoh ini Ibu Betty kalau nggak salah punya 7 rekening apa 3 rekening ya. Lebih dari rekeningnya ya. Lebih dari satu. Ya ini contoh satu rekening aja satu orang. Apalagi kalau lebih dari satu rekening, luar biasa hasilnya. Ya, menabungnya 300.000 per bulan, bukan yang 3.600.000. Kalau 3.600.000 hasilnya akan lebih dahsyat lagi. Namun saya ilustrasikan sini yang bulanan, yang 300.000 per bulan. Nah, di generasi pertama atau di bulan pertama, Bapak Ibu ngajak 5 orang, ya. Wah ini bagi hasilnya dijelaskan di sini semua ya. Jadi ini versi yang lengkapnya. Jadi di sini ada asuransi jiwa syariahnya dari komisinya itu 60.000 ya kali 5 berarti 300.000. 300.000 itu ini asuransi jiwa syariahnya akan Bapak Ibu dapatkan fee-nya setiap bulan sampai 10 tahun. Tiap bulan Bapak Ibu udah sampai 10 tahun ya selama peserta menabung. Ya, maksimalnya 10 tahun. Nah, ini adalah fee-nya 20%-nya. Lalu dari tabungan ikhtiar umrohnya 20%-nya ya 250.000 kali 20% ya. Jadi kalau ditotalkan itu totalnya 300.000 kalau ngajak 5 orang. Jadi kalau totalnya 60.000 kali 5 300.000 ya. Dan 300.000 ini ya Bapak Ibu akan terima selama 12 bulan ke depan.
Jadi tiap bulan Bapak Ibu akan terima selama pesertanya nabung ya, terus Bapak Ibu terima sampai 12 bulan ke depan. Dan selanjutnya bantulah yang Bapak Ibu ajak 5 orang ini supaya gratis nabung lagi di bulan berikutnya. Tentunya dari 5 orang ini dikalikan 5 ya, jadi di grup Bapak Ibu ada 25 orang ya. Namun di generasi kedua bukan 20% komisinya, berkurang jadi 2,5% ya. Ini bagi hasilnya ini udah dibongkar ya. Ya, 2,5%, jadi totalnya 56.250 ya, 300.000 bulan kemarin ditambah bulan sekarang 300.000 tambah 56.250, totalnya 356.250. Terus sampai 12 bulan ke depan. Di bulan ketiga ya turun lagi menjadi 1,5% bagi hasilnya. Namun walaupun Bapak Ibu tidak atau diam saja ya, tapi di sini Bapak Ibu yang 5 orang ini bergerak ya, membantu 5 orang lagi masing-masing, tentunya Bapak Ibu masih dapat 1,5%-nya ya. Dan di bulan ke-8 ya, nah ini dengan bulan ke-8 apabila metriknya sempurna atau duplikasinya sempurna 100% berjalan ya, Bapak Ibu akan mendapatkan potensi senilai 757 juta rupiah per bulan. Ya, dengan potensi 700 juta ini tentunya di bulan ke-8 Bapak Ibu sudah bisa berangkat haji, bukan hanya berangkat umroh. Nah, seandainya misalnya faktor keberhasilannya hanya 10%-nya, 90% gagal menduplikasikan sistem ini, menduplikasikan sistem referral ini ya, hanya berhasil 10%-nya. 10%-nya dari 757 itu adalah berapa? 75 juta ya. 75 juta berarti masih bisa untuk berangkat umroh 2 orang. Nah, Masya Allah ya, amin. Semoga yang hadir pada malam hari ini tahun ini bisa umroh dan haji. Ya, ketik amin di kolom chat. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Mudah-mudahan ada malaikat lewat ya, semua 86 yang hadir malam ini bisa umroh dan haji di tahun 2025. Ya, ini generasinya sampai generasi ke-10 Bapak Ibu ya. Jadi sampai 10 generasi Bapak Ibu masih mendapatkan komisi royalti. Nah, di generasi ke-10 ini totalnya potensi yang Bapak Ibu terima senilai 37,8 miliar rupiah. Wah, ini muluk-muluk banget. Enggak, ini sudah sistem perhitungan matematisnya seperti ini. Jadi kalau yang namanya bisnis kita suka apa? Apa sih yang akan saya dapatkan gitu ya, kalau bisnis itu apa sih keuntungan yang saya dapatkan, inilah keuntungan finansialnya ya, secara matematisnya seperti ini ya. Dan ini hanya 300.000 saja modalnya, dan modal ini bukan beli barang tapi buat tabungan Bapak Ibu dan proteksi asuransi jiwa syariah atas nama Bapak Ibu. Jadi 300.000 satu kali saja ya. Setelah itu ajak 5 orang bersama Bapak Ibu nabung, apakah itu komunitas majelis taklim atau punya komunitas alumni misalnya, ayo nabung umroh, kita umroh bareng di tahun sekian misalnya, di bulan sekian misalnya, atau haji bareng di tahun ketiga misalnya ya. Nah, ajak teman-teman Bapak Ibu untuk berikhtiar umroh atau berikhtiar haji ya, melalui program ikhtiar umroh. Modalnya 300.000 sekali. Bulan berikutnya kalau ngajak 5 berarti udah gratis nabung ya, selama 1 tahun 12 bulan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau belum paham boleh nanti tanyain di diskusi. Nah, potensi saling bantu menabung di bulan ke-10 adalah 37,8 miliar. Wow, apa wow? Wow, gede banget ya. Dalam 1 tahun ini dapatnya lagi. Kurang dari 1 tahun. Apabila gagal 99%, ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Saya bukan ngajarin Bapak Ibu untuk pesimis ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu melesetnya bukan gagal, tapi berhasilnya lebih dari 100% ya, amin ya. Ya, ini kita berandai-andai aja. Apabila gagal 99% hanya berhasilnya 1% duplikasi sistemnya, ya, Anda masih mendapatkan potensi komisi 378 juta per bulan. Nah, tentunya potensi penghasilan ini bisa untuk apa? Bisa untuk program pelunasan hutang ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ya, jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, aduh mau buat umroh susah, mau buat haji apalagi karena saya masih punya hutang sana sini. Nah, ini kasih solusi Bapak Ibu. Ayo nabung ya, dengan cara nabung insya Allah lunas hutang ya, dengan cara menjalankan sistem referralnya. Dan yang kedua, menunaikan ibadah umroh dan haji lebih cepat ya, dengan nabung sekali Bapak Ibu bisa
berkali-kali nih gratis nabungnya, bahkan dikumpulin bisa untuk umroh dan haji lebih cepat. Ya andaikanlah ya 378 juta ini per bulan tidak diraih dalam 1 tahun ini, tapi di 3 tahun mendatang, gitu ya. Ini masih layak untuk diperjuangkan karena nunggu haji itu ada yang sampai 20 tahun, di atas 20 tahun ya untuk haji reguler, haji biasa gitu ya. Ya, ini 3 tahun udah bisa berangkat haji kan layak untuk kita perjuangkan bersama nih. Lalu sumber penghasilan baru bagi agen atau perusahaan travel ya dan memakmurkan DKM Majelis Taklim Pesantren. Maksudnya apa memakmurkan DKM atau Majelis Taklim? Nah, ini DKM Majelis Taklim menerima pelayanan tabungan umroh ya. Nah, tentunya DKM dan Majelis Taklim akan mendapatkan potensi senilai 37,8 miliar masuk tiap bulan ya. Dan tentunya kalau udah masuk nih nggak usah muluk-muluk lah. 10 juta aja tiap bulan masuk DKM ya. Ini DKM atau Majelis Taklim bisa tiap Jumat mengadakan bagi-bagi sembako gratis ya, membantu orang-orang yang sakit ya, jamaahnya yang sakit atau yang putus sekolah. Ini sangat luar biasa. Ini karena sudah ada di beberapa DKM dan yayasan yang bergabung di komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya ya melalui program Ikhtiar Umroh di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Kota Bandung. Dan selanjutnya penghasilan tambahan untuk keluarga atau ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga yang mau nambah-nambah penghasilan, ya silahkan ya. Di sini nggak perlu keluar rumah, bisa kerja dalam rumah saja, di rumah saja. Seperti saat ini nih, Bu Lisa sedang kerja di rumah saja, nggak keluar rumah. Dan yang lebih dahsyat lagi, penghasilan ini bisa diwariskan, ya income protection yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi saya sangat semangat sekali mengerjakan program ikhtiar umroh ini ya kenapa karena apa yang saya kerjakan ya waktu yang saya apa korbankan bukan korbankan ya saya investasikan di sini tidak sia-sia Bapak Ibu ya Insya Allah hasil yang saya dapatkan selama ini akan terus berlanjut walaupun sayanya harus berhenti bekerja apakah karena sakit apalagi sampai tutup usia gitu ya jadi ini bisa diwariskan pada orang-orang yang kita cintai. Jadi kita tidak mewariskan utang, namun kita mewariskan pendapatan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Bila kamu tinggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban orang lain. Dan yang kedua, simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebagian kebaikan masa depan kamu karena itu lebih baik bagimu. Dan yang terakhir, ya segera buka rekening. Allah tidak memanggil orang yang mampu, namun memampukan orang yang berikhtiar menuju panggilannya, menunaikan 5 sempurna. Dan ini adalah program ikhtiar umroh, ya berizin OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Daftarnya dari rumah saja, nggak usah datang ke kantor, ya cukup WhatsApp hubungi pengundang Anda. Ya, saya mau daftar ikhtiar umroh, nah, saya mau daftar tabungan, nanti akan diberikan formulirnya. Pendaftarannya transfer ke Bank Syariah Indonesia atas nama PT KIS Indonesia Berdaya. Ya, demikian Bapak Ibu tentang program kemitraan atau afiliat marketingnya. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali pada Ibu Lisa dari Kota Dodol, Garut. Silakan Bu Lisa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Pak Uce, pemaparannya sangat luar biasa. Lanjut ke sesi pertanyaan kedua ya, Pak ya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Ririn. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, jika ada yang ingin nabung selama 5 tahun untuk umroh, apakah ada program khusus atau sistem yang bisa mempermudah keberangkatan mereka? Terima kasih. Ya, ini Silahkan Pak Uce dijelaskan. ya, makasih Bu Lisa. Ya, Bu Ririn Probolinggo, Ibu Lisa. Oh, ini Bu Lisa yang jawab nih, Bu. Silakan, Bu. Silakan Mungkin ini dijelaskan. dalam mungkin ini kayak kayak semacam top up mungkin ya kalau ingin cepat. Mungkin Betul, Bu. seperti itu. Kayak Heeh. ya, Ya, kayak yang harus tadi top yang up Mbak Ririn, top up. Kalau memang tiga ingin tahun. batasnya udah 5 tahun, itu top up aja. Seperti itu ya Iya, Pak Boce ya. iya betul ya. Jadi kalau 5 tahun misalnya berapa sih umrohnya 30 juta contohnya ya.
Nah, berarti 30 juta dibagi 5 tahun dibagi 12. Ya udah, segitu per bulannya gitu ya. Setorannya tiap bulan. Dan tentunya tidak harus tiap bulan sebetulnya. Misalnya regulernya 300.000, tapi minggu depan saya punya uang 10 juta, setorin 10 juta buat umroh gitu. Ya, jadi bukan harus 300 tiap bulan. Kalau 300 tiap bulan itu 10 tahun. Tentunya kelamaan ya. Jadi hanya minimalnya aja 300.000 tiap bulan Bapak Ibu ya. Jadi kalau niatnya tahun depan, store-nya berarti harus berapa tuh? Berapa Bu? 3 juta kali ya. 3 juta per bulannya gitu. Itu mungkin Bu Lisa yang bisa saya jawab. Ya, gimana Bu Ririn? Apa kurang jelas dengan jawabannya? Beliau Pak Boja bisa ditulis di kolom komentar kembali, Bu Ririn. Eh, saya lanjut ke Bu Lailatul Fajriah. Kalau ada anggota yang meninggal, apa syarat-syarat untuk klaim asuransinya? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Silahkan, monggo Pak Boja dijelaskan. Nggak ada Masih suaranya, mute. Pak. Pak Buce masih mute. Iya, terima kasih Pak Yosep. Ya, kalau syarat klaim ada Pak itu. Pak Rohmani, Assalamualaikum Pak Rohmani. Monitor Pak Rohmani dari Ciamis. Apakah di Ciamis apa di Jakarta nih posisinya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Rohmani yang klaim dari Dewasari kemarin. Silakan bercerita Pak Rohmani. Syarat klaim apa aja, prosedurnya bagaimana? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini, guys ya. Jadi alhamdulillah ini saya mau cerita tentang syarat klaim ya, yang program tahun ini. Cukup mudah saja sih Bapak Ibu kemarin itu, dan juga prosesnya juga cukup cepat ya. Tidak disangka sih. Setelah proses data itu lengkap, maka kurang dari 1 minggu sudah klaimnya turun gitu. Kalau syarat klaim kemarin itu apa aja Pak Budi ya? KTP, KK ya, surat ahli waris, lalu surat keterangan kematian ya, kematian dari desa, lalu surat keterangan juga dari rumah sakit. Hanya seperti itu saja sih, nggak terlalu banyak. Jadi surat kematian dari desa, surat keterangan kematian juga dari rumah sakit ya, rumah sakit yang meninggal karena sakit, lalu KTP, KK, dan data ahli waris. Itu saja. Jadi tidak perlu banyak yang tidak perlu seperti itu saja sih. Dan itu prosesnya juga cukup cepat sih. Hanya kurang dari 1 pekan proses itu sudah cair gitu. Setelah dokumen dilengkapi ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Ustadz Rohmani dari Ciamis ya, beliau yang membantu klaim pencairan program tahun, tapi prosesnya dan syaratnya sama dengan program ikhtiar umroh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ya, Ibu Lailatul, mungkin ada yang tanyakan lagi atau kurang jelas, boleh ditanyakan kembali di kolom chat. Ya, silakan Bu Lisa dipandu kembali. Liza mute. Mic-nya mute, Bu Liza. Ya, Masya Allah lupa. Ini dari Bapak Salahuddin lagi, ada kata-kata maksimal 55 tahun. Mungkin maksudnya ini ya Pak ya. Nabungnya maksimal 55 tahun mungkin. Apa bisa mungkin ya? Ya, umur Kurang ya, jelas yang tadi. pertanyaannya Pak Salahuddin, bisa di chat ulang ya. Oke, nggak apa-apa dijawab dulu ya, Bu Lisa ya. Ini yang Boleh. 55 tahun mungkin umur kembali ya. Tadi udah dijawab bahwa kalau lewat dari 55 tahun, maka tabungannya bisa atas nama anak atau atas nama istri, pokoknya yang masuk di rank antara 6 tahun sampai 55 tahun gitu. Jadi ID-nya atas nama Pak Salahuddin, namun tabungannya atas nama orang lain gitu ya, atas nama anak atau atas nama istri gitu, seperti itu Pak.
Ya, jadi nanti komisinya tetap masuknya ke rekening Pak Salahuddin. Namun tabungan dan proteksi asuransinya tentunya atas nama orang lain, atas nama istri atau atas nama anak. Mungkin itu di caranya, Pak. Ya, kita memberikan kemudahan seperti itu. Dan bagi orang-orang yang di atas 55 tahun sebenarnya ada programnya juga yaitu tahun berdaya. Tahun berdaya ini sampai 64 tahun. Namun itu bukan tabungan ya, hanya proteksi asuransi jiwa syariahnya saja. Nanti akan dijelaskan pada hari Jumat, insya Allah. Dan itu hari Rabu ya, hari Rabu adalah Rabu malam itu nanti ada Zoom, kelas Zoom khusus untuk Ikhtiar Pro, yaitu gabungan antara program Ikhtiar Umroh dan Ta'awun Berdaya. Jadi Bapak Ibu hadir pada Rabu malam ya untuk Ikhtiar Pro. Ya, selanjutnya mangga Ibu Lisa. Terima kasih Pak Boce atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Fitri, Bu Nur Fitri ya. Nominal menabungnya tiap bulan itu harus sama ya? Atau jika ada rezeki lebih, apa boleh kita menabungnya lebih untuk tiap bulannya di atas minimal 300.000? Pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan Pak Boce dijawab. Iya Bu, siap Bu. Ya Ibu Nur Fitri, siapa yang mau jawab ya? Ada Pak Arif gak nih Pak Arif? Pak Arif, halo, gantian dong jawab. Pak Arif Bogor, ada nggak? Nggak hadir ya? Oke, saya jawab aja ya. Jadi kalau nabung itu nggak harus 300.000 ya. Itu reguler aja 300.000. Ya, reguler ya itu tiap bulannya 300.000. Tapi kalau Bapak Ibu punya rezeki, tentunya ya kalau buat niat umroh ya langsung ya tabungin ya. Bisa ada rezeki besok 1 juta, tabungin ya 1 juta untuk umroh. Lusanya ada rezeki lagi misalnya 500.000, tabungin lagi 500.000. Dan setiap nabung di luar yang reguler yang 300.000 itu 100% masuk rekening tabungan atau masuk saldo tabungan tanpa ada potongan Rp1 pun ya. Demikian Ibu Nur Fitri ya. Jadi kalau nabung itu ya tergantung kita mau niat umrohnya kapan. Kalau sudah cukup tabungannya segera tarik saldo tabungannya lalu daftarkan ke travel umroh pilihan Bapak Ibu. Lalu berangkat umroh gitu ya. Itu mungkin oh dari Pak Yosef ya. Undangan Pak Yosef ya. Silakan. Makasih Pak Yosef atas jawabannya. Oke, Bu Lisa. Terima kasih Pak Boce atas penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Sakrani. Assalamualaikum, kalau udah ada rekening BSI, bagaimana kita bisa menabungkannya? Ya, kalau ada Mohon rekening dijawab. BSI tentunya ya lebih mudah lagi ya, antar tidak ada biaya antar bank ya. Jadi dari rekening BSI ya tentunya bukan berarti Bapak nabung di bank BSI. Nah, ini yang harus dikasih pemahaman buat Bapak Ibu semua bahwa tabungan ikhtiar umroh ini bukan program Bank Syariah Indonesia. Jadi bukan nabung di Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu ya. Tapi nabungnya di PT ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Nah, virtual account Bank Syariah Indonesia ini hanya untuk lalu lintas saja, hanya untuk akun masuk ke PT ASKI atas nama Bapak Ibu. Pembukuannya ada di PT ASKI tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ke teller Bank Syariah Indonesia tabungan ikhtiar umroh pasti nggak tahu ya, karena ini kerjasamanya antar apa sih namanya B2B apa bisnis to bisnis namanya apa tuh Pak Mustafa? Mungkin Pak Mustafa bisa lebih jelas deh supaya tidak salah paham nih Pak Mustafa tentang status virtual account Bank Syariah Indonesia. Halo Pak Mus. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kita bukan nabung di BSI tapi kita nabungnya di ASKI. BSI hanya virtual account saja. Kalau punya rekening BSI ya tetap kita buka rekening virtual account-nya dan transfer dari eh, rekening Bapak di BSI itu lebih mudah dan lebih murah karena tidak ada biaya transfer antar bank. Itu Ibu Ririn. Ya, betul Pak Buce. Jadi terkait rekan-rekan yang sudah punya rekening BSI, memang kalau jenis produknya memang berbeda ya dengan tabungan yang ada di BSI Bapak Ibu.
Jadi penyelenggara dari program ini adalah ASKI, yang dalam hal ini adalah perusahaan lembaga keuangan non-bank, ya lembaga keuangan syariah, bekerja sama dengan BSI Pusat dengan menerbitkan virtual account ya dari Bank BSI di bawah rekening PT ASKI tersebut. Jadi memang pengelola dari dana ini adalah ASKI. Nanti Bapak Ibu akan menerima bagi hasil ya, bagi hasil syariah setiap bulannya. Dan itu bisa dicek di aplikasi ya. Nah, untuk saat ini aplikasi nanti bisa di-share ya oleh admin untuk downloadnya. Karena untuk yang di Play Store sedang under maintain ya, seperti itu. Jadi buat yang sudah punya rekening BSI tentu nanti mendapatkan nomor rekening baru ya. Dan untuk melakukan penyetoran ataupun transfer nanti lebih mudah ya, lebih sederhana tanpa ada biaya administrasi lagi antar bank seperti itu. Tapi insya Allah informasi sedang bekerjasama dengan Payment Gateway ya. Nanti ke depan informasi dari ASKI kemarin update, insya Allah kerjasama dengan Payment Gateway. Jadi akan muncul beberapa VA dari beberapa bank ya untuk supaya mempermudah rekan-rekan untuk bisa kontribusi di rekening virtual account Ikhtiar Umroh Bapak Ibu masing-masing. Demikian Pak Buja update-nya. Nanti ada VA dari BCA, ada VA dari Mandiri, ada VA BRI juga Pak Buja. Tapi bukan pakai Oh, jadi elit ya. oke. Jadi mempermudah dan memperhemat ya bagi yang non BSI ya. Betul. Ya. Oke. Ya, begitu Ibu Lisa update-nya luar biasa nih dari tim IT PT KIS Indonesia Berdaya. Ya, jadi Diselingin nggak dulu perlu dengan bingung-bingung lagi. testimoni dulu dari Pak Yos mungkin. Oke, Pak Yos. Assalamualaikum. Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Waalaikumsalam. makan Padang bertebaran nih di kota Bandung. Silakan Pak Yos. Makan rumah makan Padang aja enak, apalagi nikah dengan orangnya kan? Wah, iya boleh, boleh. Silakan Pak Yos. Ini testimoninya nih. Penabung udah berapa lama nabung Pak Yos? Eh, 18 18 apa ya berapa? Nggak ingat juga. 18 bulan ya, 18 bulan tapi udah umroh. Kok masih nabung? Nah, silakan Pak Yos bercerita. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya itu PNS ya, PNS. Saya namanya Yosef Rizal dari Padang dan Muslim itu pasti ingin menunaikan rukun Islam kita. Tapi selalu keambil ya, keambil pastilah kayak gitu. Karena tabungan kita tidak ada kuncinya. Dan rupanya alhamdulillah saya ketemu dengan apa share-share apa ya, share apa di media sosial. Ya, apa nih Pak Topa gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya, kemudian saya minta bergabung di Zoom-nya ketika itu ada Zoom. Dan Alhamdulillah kebetulan memang ada dinas luar kota, langsung ke Bandung ketika itu dan bertemu langsung. Yang pertama setelah saya ikut itu, Ibu dan saya bertabayun. Apa yang saya tabayunkan? Pak Tova ini asuransi ya. Kalau saya itu haram Pak Tova. Iya Pak Yosef ini asuransi, tapi ini asuransi syariah. Ya, setelah dijelaskan mengenai asuransi syariah dan juga saya cari Bapak dan Ibu mengenai informasi asuransi syariah, itu programnya benar-benar antara langit dan bumi sebenarnya berbeda ya, berbeda. Tapi karena regulasi di Indonesia harus menyebutnya jadi asuransi ya seperti itulah. Ya, tetap pakai asuransi tapi pakai label syariah. Ya, itu sudah banyak video-video Ustadz yang saya tonton dan saya tanya juga, saya cari informasinya. Ya, akhirnya Bismillah Pak Topa, saya gabung, saya mau umroh. Saya paksakan diri saya harus menabung. Ya, kenapa dengan ikhtiar umroh? Ya tadi Bapak dan Ibu kita dipaksa ya, dipaksa. Ya kalau lebih baik dipaksa untuk masuk surga dari sukarela masuk neraka kan? Nah, kita dipaksa untuk beribadah di sini. Apa itu paksanya nabung?
Tapi Bapak Ibu, karena memang benar-benar saya ingin ke Baitullah dan ini diazamkan adalah ke Baitullah, seperti yang dikatakan tadi, yang keberangkat ke Baitullah itu bukan orang yang mampu, Bapak dan Ibu, tapi orang-orang yang benar-benar ingin berangkat dan mau, ya, maka Allah akan mampukan, Masya Allah. Tahu kan Bapak Ibu, 4 bulan setelah saya menabung, saya dapat berita gembira dari adik saya, ya adik istri ya, itu Kak, pergilah umroh ini ada hadiah dari kantor perusahaan saya, Masya Allah. Kami ketika itu benar-benar gembira Bapak dan Ibu, ya, dapat limpahan rezeki dari Allah. Tapi ya itu jalannya berbeda mungkin. Tapi karena azamnya tadi, Bapak dan Ibu, karena keinginannya sudah kuat dan sudah mulai menabung Bapak dan Ibu, Alhamdulillah. Walaupun ketika itu memang hanya untuk satu orang, ya, akhirnya ya tabungan memang ada sedikit, tapi tidak cukup untuk berangkat berdua kan gitu. Karena harus berangkatnya harus berdua, ya. Tentu karena ya seperti tadi Bapak Ibu, saya nabungnya seperti itu karena kita ingin mencukupkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan menambah sedikit, kami berangkat berdua. Alhamdulillah, programnya luar biasa, program bintang 5 lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kalau kita lihat gambar-gambar mengenai Ka'bah itu, Mekah itu ada jam besar ya, itu Zam-Zam Tower. Alhamdulillah, nginapnya di sana Bapak dan Ibu, Masya Allah. Saya kalau cerita ini ya, benar-benar luar biasa. 1 bulan setelah, 4 bulan setelah saya menabung. Dan ketika itu saya diminta Pak Tova, Pak Yosef presentasi ya, saya, seperti sekarang di Pak Buce. Dan alhamdulillah saya niat karena itu saya ingin belajar. Dan juga sudah ada slide-nya, tinggal disampaikan saja. Dan ketika itulah saya sampaikan Bapak dan Ibu. Tapi ya kedarullah ya rekamannya hilang ya Pak Tova ya, karena YouTube kita ada masalah. Sebenarnya bisa kita lihat di sana. Ya itu Bapak Ibu. Seperti mungkin Pak Tova sudah bilang, pernah dulu mengatakan, kita itu mau berobat ke dokter ini. Tapi nggak daftar. Apakah kita akan dipanggil nanti ketika sudah sampai nomornya? Ya kita nggak punya nomornya gitu. Dengan ini, ibaratkan ketika kita ikut ikhtiar umroh Bapak dan Ibu, ini sama kita kan dengan mendaftar, mengazamkan diri, memaksakan diri untuk apa. Pasti nanti akan dipanggil oleh Allah, cepat atau lambat. Ya, pokoknya konsisten saja. Nah, dengan program ini ketika, ya itu, karena kita dilindungi, diproteksi, kita bisa dibadalkan umroh oleh Aris kita. Nah, sekarang saya niatkan di-upgrade niatnya Bapak dan Ibu, ini tabungannya adalah untuk haji. Masya Allah. Nah, hajinya tentu saya belum pernah daftar haji Bapak Ibu. Karena tadi mikirkan ini umurnya berapa ini. Saya harus pakai haji yang luar biasa. Cepat. Tapi tentu caranya gitu. Ya. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dengan program di sini, Ikhtiar Umroh, ada program percepatan yang luar biasa. Mari sama-sama kita bertahun, ya, bersama-sama menabung, giatkan. Kalau tadi Pak Buce melihatkan ada per bulan, sekarang coba kita targetkan dia per minggu, ya, per minggu 5, Masya Allah luar biasa. Itu barangkali Bapak dan Ibu, saya rindu itu kan biasanya sebelum bertemu Bapak Ibu. Ketika sudah bertemu, rupanya pulang rindu lagi Bapak dan Ibu. Dan apalagi fadilahnya adalah Bapak dan Ibu, antara umroh dengan umroh yang lainnya adalah penghapus dosa. Umroh ketika kita bersolat, solat di Masjidil Haram itu 100.000 kali, Masya Allah. Dari tempat kita, di tempat kita ini, di Masjid Nabawi itu 10.000 kali. Ibadahnya melebihi umur kita Bapak Ibu. Karena itu ini patut diperjuangkan. Patut diperjuangkan sebelum kita kain kafan melekat di badan kita. Baik Bapak Ibu silakan segera action ya. Barangkali yang masih panjang-panjang mikirnya segera action. Yang rugi itu adalah orang yang tidak ikut. Ya, uangnya tidak hilang, itu menabung gitu. Ditambah dengan proteksinya dapat juga pahala mengajak orang. Kebaikan pasti berbalas kebaikan. Terima kasih Pak Buce. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Tova, Bu Liza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Yosep. Ya, Bu Liza. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa ya. Testimoni dari Pak Yosep. Jadi kita itu disuruh ikhtiar ya. Sama Allah itu kita harus ikhtiar dulu. Nanti jalan bukan hanya karena dari nabung. Karena nabung ini hanya sebuah lantaran aja. Tapi nanti dari arah mana saja kita bisa ke Baitullah dengan cara kita ikhtiar nabung ini. Program ini sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak Yosep atas penjelasannya. Ini sangat eh, pembelajaran besar untuk kita semua ya. Karena dipetik dari pelajaran dari Pak Yosep ini ingin ingin umroh, tapi dengan cara Allah memberikan jalan itu malah dikasih hadiah. Gitu ya Pak Yosep ya, Masya Allah. Dikasih hadiah untuk umroh gratis. Alhamdulillah. Eh, Pak Buja, ini mau dilanjut tanya jawab atau sudah selesai ya? Tanya jawab dulu dilanjutin Bu. Ini memang waktu udah habis nih, tapi nggak apa-apa. Ini tanya jawab kita tuntaskan dulu. Oh iya, kita lanjut ke Bu Lailatul ya. Bu Lailatul sudah ya? Belum. Untuk tabungan ikhtiar umroh, kalau dalam waktu 5 tahun sudah cukup untuk umroh, apa masih harus tetap menabung sampai waktu 10 tahun? Ya, nggak perlu sampai 10 tahun ya, udah cukup 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun udah cukup ya langsung tarik tabungannya lalu daftarkan ke travel umroh. Jadi nggak harus nunggu sampai 10 tahun. Ya gitu Ibu Lailatul ya. Selanjutnya siapa ya Bu? Selanjutnya, Bu Nur Fitri, jika uang sudah cukup, terus kita mau daftar untuk umroh, uang tabungan kita tarik dulu atau langsung ditransfer oleh pihak KIS? Ya untuk tabungan kalau udah cukup tentunya ditarik oleh peserta penabung, tidak ada hubungan sama KIS ya. Kalau KIS itu hanya sebagai sarana saja untuk cek saldo tabungan, kita menyiapkan websitenya dan untuk PCR-nya atau untuk kemitraannya. Jadi kalau ditarik langsung ditarik masuk ke rekening tabungan konvensional Bapak Ibu ya dari PT ASKI masuk ke rekening BSI Bapak Ibu misalnya atau BNI Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Tidak ada hubungan sama KIS lagi. Itu Ibu Nur Fitri. Selanjutnya dari siapa ini? Dari Pak Bangun Gede, adakah program tabungan untuk family? Tabungan untuk family. Ya, Pak Mustafa silakan tolong jawab Pak Mustafa. Apakah mau ada gitu? Atau programnya program yang family ID-nya? Bagaimana nih Pak Mustafa? Lebih jelasnya. Ya, terkait program family tentu boleh saja ya. Berarti kan sama halnya seperti ikut program Ta'awun Berdaya paket family ya. Oleh atas nama keluarga, kepala keluarga, kemudian istrinya, anaknya, bahkan dapat cashback ya. Bahkan dapat cashback Pak Bangun. Ada beberapa yang sudah melakukan itu seperti Pak Dr. Hairus Saleh di Kalimantan kalau tidak salah ya. Beliau ikut tiga ya dapat cashback juga beliau seperti itu dan juga ada beberapa seperti Pak Yosef Rizal pun sama ini Masya Allah ya Pak Yos juga semua keluarganya bahkan Alhamdulillah juga mendukung dan juga seperti Pak Arif Hijaya ya bersama Ibu Evi Riha dan kemudian eh, bersama dengan keluarganya itu juga ikut seperti itu Pak Bangun. Terima kasih Pak Mustafa penjelasannya. Sama-sama. Ya, Pak Buca ini untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai apa sudah ditutup ya? Cukup. Saya kira Oh, cukup. cukup ya. Cukup ya kayaknya. Oh ya, itu apa? Door prize ya. Ya, Ada door prize. bila sesi tanya jawab sudah selesai, selanjutnya pengumuman peserta Zoom yang beruntung pada malam hari ini ya Pak. Silahkan Pak Buce untuk 2 orang saja.
Dua orang, dua orang. Silakan Bu Lisa satu orang, saya satu orang. Silakan pilih Bu Lisa. Siapa ya? Ya, bingung. Oke, gini aja. Yang mau daftar tabungan ikhtiar umroh ada potongan 50.000. Silakan. Siapa yang mau daftar? Saya daftar. Nggak perlu transfer hari ini ya. Malam ini nggak perlu. Mungkin karena harus ke ATM atau harus keluar rumah. Saya daftar Ibu Widya Tangerang. Oke, Ibu Widya ada potongan 50.000 ya. Siapa pendaftar itunya pengundangnya Bu Widya? Pak Ibu Nur Bekti, Pak. Fitri. Siapa Bu? Pak Bekti ya. Pak Bekti. Oke. Ibu Widya dari Pak Bekti ya. Ya, Ibu nanti ada pendaftaran itu pembukaan rekening 350.000, 353.000 ya. Nanti ada potongan 50.000, jadi 303.000 saja. Kalau yang tahunan tentunya 3.600.000 saja, tidak harus 50.000-nya ya. Lalu Ibu Nur Fitri dari Pak Yosef. Oke ya, Ibu Nur Fitri dari Pak Yosef. Silakan nanti ada potongan 50.000 ya Ibu Nur Fitri. Kalau mau daftar 3 ID boleh ya. Silakan langsung 3 rekening. Berarti tiap rekening ada potongan 50.000. Nanti bisa kontak saya. Ya sama-sama Ibu Widya. Ada lagi yang mau ini? Yang mau daftar tabungan malam hari ini boleh. Saya mau daftar. Bukan harus malam ini. Boleh besok pagi ya itunya transfernya. Besok siang juga nggak apa-apa. Yang penting niat dulu. Bagi yang niat malam hari ini mau menabung, ya ada potongan 50.000. Siapa lagi? Adakah 2 orang lagi? Ya, dihitung sampai 1. Kalau masih ada yang niat, ya ada potongan 50.000. Ya, Pak Bangun kalau Kalau mau yang nambah sudah rekening gimana, boleh, Pak? Pak. Kalau mau nambah rekening boleh. Ibu Liza mau nambah rekening boleh. Ibu Widya, ya, ya 5, 4, 3 masih ada. Kalau yang sudah gimana? Ya, mau nambah rekening Bu Ririn boleh. Pak Bangun mau nambah rekening. Ya, nanti kontak pengundangnya ya. Yang mau nambah rekening, kontak pengundangnya. Oke, terus selamat buat Ibu Widya Bekti. Semoga dilancarkan rezekinya. Dan Ibu Nur Fitri dari Pak Yosef. Ibu Widya dari Pak Bekti ya. Nanti bisa Bu menghubungi. berarti, oh, Ibu Widya Tangerang sama Widya Semarang beda, Pak. Pak Hah, Budi. ada 2? Ada dua. Widya Nova Anissa Semarang. Oh, Itu juga apakah mau yang bergabung? Nah, itu daftar, Pak. Pak Buca. Widya Nova. Anissa, oh dari Semarang ya. Oh, yang dari Semarang. Lalu ini Pengundang ada, siapa, Bu Widya? Bu Widya Semarang, pengundang siapa? Dan satu lagi itu Oppo CPH 2387. ya siapa Oppo namanya tolong disebutkan. Pengundang Firman Bastari, Masya Allah. Oh, Pak Firman. Hebat. Oke, Pak Firman. Satu lagi tuh Oppo CPH Udah. 2387. Yang Oppo namanya dan pengundangnya siapa? Halo, ayo segera ketik. Waktu terus berjalan. Pak Pak Nurudin. Nurodin dari siapa pengundangnya Pak? Pengundangnya tahu nggak Pak? Atau pengundangnya Pak Nurudin mungkin ya. Atau Bapak atau Ibu siapa, dari mana dan pengundang siapa? Ibu Evi. Ibu Evi. Pengundangnya Yang Ibu dari Evi ya? Cianjur ya. Pak Nurudin dari Cianjur. Bu Evi, Pak Arif. Oh iya. Oke, Ya, siap. selamat. Ada 4 orang yang niat menabung umroh ya. Semoga dilancarkan rezekinya, yaitu Pak Nurodin, pengundangnya Ibu Evi atau Pak Arif.
lalu Ibu Widya, pengundangnya Ibu Bekti, Pak Bu Nur Fitri, pengundangnya Pak Yosef dari Padang, dan Ibu Widya dari Semarang, pengundangnya adalah Pak Firman ya dari Jakarta. Wah, dari berbagai kota, luar biasa. Ya, selamat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi, dan kebaikan datangnya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lisa untuk ditutup. Ya, terima kasih Pak Buja. Eh, Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas pemaparan program ini dan waktu juga sudah menunjukkan cukup malam. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya selaku pemandu acara pada Zoom malam hari ini, bila ada kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sampai jumpa di Zoom berikutnya, yaitu hari Rabu, Jumat, dan Minggu jam 8 malam. Dan silahkan menghubungi pengundang Bapak Ibu untuk memulai langkah selanjutnya di program Ikhtiar Umroh ini. Ikhtiar umroh, insya Allah pasti ke Baitullah. Ikhtiar umroh, insya Allah semua ke Baitullah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Ya, Allah, Luar biasa. hostnya luar biasa ini Pak Buce. Keren, Hostnya keren luar malam biasa. ini. ya hostnya luar biasa. Ya, Ya, khair semuanya, rekan-rekan, Terima kasih. terima kasih Ibu materi, Fatma. host, dan para leader siar Ikhtiar Umroh dimanapun berada, Ustadz Rohmani, Pak Yos, Ya Pak Buce, Pak Mas Adil. Panji Arif. Pak Bangun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mantap. lengkap, hari Komandan. Semangat. Ya, Ustadz Anjefri, semuanya. Syukron, sukses, berkah. Amin, amin. Bu Alodia, Pak Joko, Bu Ririn, Bu Lailatul Fajriah, ya, dan rekan-rekan lainnya, Pak Lutfian. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai niat mulia, menggapai mimpi ke tanah suci sana. Ikhtiar umroh bantu wujudkan asa, langkah kecil jadi berkah besar selamanya. Hari demi hari semangat menyala, berjuang dengan doa dan usaha. Tiada yang mustahil, Allah yang kuasa. Tabungan berkah, doa bersama. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Langit biru seru panggilan jiwa, kabahkan hati dengan keyakinan kita. Ikhlas melangkah raih cintanya, umrah impian kini jadi nyata. Berangkatlah Allah menyertai, langkahmu penuh ridho ilahi. Ikhtiar umroh temani hari, Baitullah menanti di Sanubai. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian.